Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marina Kurniasari dari kelas 12 IPA 3, absen 15. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisa saya mengenai transmisi data dalam bentuk analog dan digital. Menganalisis transmisi data dalam bentuk analog dan digital. Sebelumnya, izinkan saya menarasikan suara dalam presentasi berikut ini. Data dan sinyal biasanya menggunakan sinyal digital untuk data digital dan sinyal analog untuk data analog. Bisa menggunakan sinyal analog untuk membawa data digital, contohnya modem. Bisa menggunakan digital untuk membawa data analog, contohnya compact disc audio. Berikut gambar model komunikasi data sederhana. Kemudian ini terdapat grafik analog dan digital signal. Frekuensi domain. Sinyal umumnya terdiri dari banyak frekuensi. Dengan analisa Fourier, sembarang sinyal dapat diuraikan menjadi gelombang berbentuk sinus, sine wave, dengan frekuensi yang berbeda-beda. Dapat digambarkan dalam fungsi domain frekuensi. Spektrum dan bandwidth. Spektrum rentang frekuensi yang diduduki oleh sinyal, absolute bandwidth lebar dari spektrum, effective bandwidth biasa disebut bandwidth, pita sempit narrow band dari frekuensi-frekuensi dengan energi yang utama. Kecepatan data atau data rate, sistem transmisi memiliki lebar pita frekuensi yang terbatas. Hal ini membatasi kecepatan data yang disalurkan. Analog dan digital. Analog berubah secara kontinu, bandwidth suara 100 Hz sampai dengan 7 kHz, telepon 300 Hz sampai dengan 3400 Hz, video 4 MHz. Digital mempresentasikan dua kondisi, yaitu 0 sampai 1 binary. Berikut represent data sinyal analog untuk membawa data analog dan digital. Perbedaan transmisi analog dan digital. Analog 1, rentan terhadap noise. 2, signal yang diterima diproses dengan diulang dan diamplifikasi. 3, mudah terjadi crosstalk. 4, bentuk sinyal kontinu. 5, kualitas signal diukur dalam satuan SN atau signal to noise ratio. Sedangkan digital yaitu 1, tahan terhadap noise. 2, proses regenerasi dilakukan bagi signal yang diterima. 3, bebas crosstalk. 4, bentuk signal discrete. 5, kualitas signal diukur dalam BER atau bit error rate. Apa itu noise? Noise adalah sinyal tambahan yang tidak diinginkan, sehingga bisa menghasilkan sejumlah retransmission data yang mengakibatkan lambatnya pengiriman atau transfer informasi. Penyebab noise ada dua, yaitu EMI dan RFI. Signal to noise ratio SNR yaitu besarnya rasio atau perbandingan antara daya sinyal utama dan daya noise atau deray yang mengganggu sinyal utama untuk mengukur kualitas sinyal yang ditransmisikan. Satuan dalam desibel atau dBl. Berikut gambar yang menunjukkan kanal suara analog nominal 300-3400 Hz dengan signal tes 1000 Hz. Pengaruh derau. Pada saat pentransmisian data terdapat sinyal-sinyal distorsi yang tidak diinginkan. Faktor yang memengaruhi performance sistem komunikasi yaitu derau suhu, impulse noise, crosstalk, dan lain-lain. Derau suhu diakibatkan oleh thermal elektron muncul di semua perangkat elektron dan media transmisi yang diakibatkan temperatur. Derau suhu tidak dapat dihilangkan karena sebagai batasan kemampuan kerja sistem komunikasi. Crosstalk di telepon, terdengar percakapan orang lain, terjadi karena sambungan yang kurang baik atau kabel elektrik yang berdekatan melalui antena gelombang elektromagnetik. Berikut skema crosstalk. Keuntungan transmisi digital. Teknologi digital yang terbilang murah, data integrity, kapasitas utilisasi, security dan privasi, dan integration. Kanal komunikasi. Kanal komunikasi adalah bagian dari sistem transmisi yang menghubungkan transmitter dengan receiver,
yang menurut jenis medianya terbagi media fisik dan media non-fisik. Dalam kanal komunikasi selalu ada gangguan-gangguan yang menyebabkan penyaluran informasi mengalami ketidaksempurnaan, yang menyebabkan terjadinya distorsi sinyal. Jenis gangguannya antara lain yaitu noise, interferensi, redaman, fading. Akibat gangguannya yaitu analog, degradasi kualitas sinyal, atau digitalnya yaitu bit error. Kapasitas kanal, data rate dalam satuan bits atau second, kecepatan di mana data dapat dikomunikasikan. Bandwidth dalam satuan cycle atau second, hertz, terdapat berdasarkan kemampuan transmitter dan media. Sekian presentasi analisa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.